makanya. Tapi sebelum kita memasuki match kedua dan game pertama, boleh kalian kasih jempolnya Jempol, dulu. di Parkir dulu, like. bayar parkir. Bayar parkir ya guys, Like, like. jangan cuma nonton doang, di like. Like, kalau nggak nge-like, nggak apa-apa sih. Jangan dong, jangan dong ya, masih harus didukung juga kitanya gitu ya, nggak cuma player-player juga. Kalau nggak nge-like nanti Roger ada di Lane of Down kalau kalian ranked. Kalau nggak di like, kalian akan turun rank. Wah, jadi like sekarang juga dan tentunya para pemirsa, penonton semuanya kita udah memasuki game yang pertama dari Best of 3 series. Dan semuanya udah melangkah ke lane-nya masing-masing. Di arah sini juga Little Wanderer menjadi sasaran utama. Gang Sarowo berhasil mengamankan Little Wanderer di sisi kanan. Iya, dan Kiri. kalau kita lihat dari King Genflix Arrow, mereka punya Watt yang akan memainkan Iritelnya kali ini Rinasme dengan jauh head. Dan langsung dilempar saja Hermicia tadi. Dan ternyata belum di situ, Clay dalam bahaya. Clay masih punya Molina Spirit, tapi itu nggak bisa bertahan, nggak bisa melamatkan dirinya. Masih ada Gagal. flame shot ternyata Bude. Iya, gagal untuk kabur, gagal untuk menyelamatkan dirinya. Tapi bergerak lagi ke arah top lane. Salah satu mendapatkan 1 poin kill, rupanya mereka mau lagi. Kido diharas habis-habisan, dicicil terus-terusan, membuat Kido dipaksa untuk pulang dan mundur. Iya, nggak bakal dilanjutin kali ini dan ada sedikit fun fact. Pada pertemuan sebelumnya, Jill sempat memberikan hadiah ulang tahun 2-0 terhadap Sally Boy dari Alter Ego. Wow. Apakah Gimana? akan dikasih hadiah ulang tahun lagi? Jadi Jill alasan kalah itu mau ngasih hadiah buat Silly Boy. Iya, ini hadiah buat kamu karena kamu ulang tahun. Baik Terima kasih. banget Jillnya. Iya, baik sekali. Tapi Genflix Arrow di arah bottom lane, Rinasmi bertahan sekuat tenaga. Fredo cukup sekarat, tapi teman-temannya banyak juga di arah belakang. Sally Boy berada depan dengan Kido. Kido belum punya Way of Dragon, tentu masih cukup selamat dari Sally Boy-nya. Dia masih bisa bertahan, nggak akan ada inisiasi dari Genflix Arrow Wolf. Iya, kali ini bakal coba untuk ditarik ulur dulu dari kedua tim. Setelah ada 1 poin yang diamankan tadi oleh Alter Ego ya, atas Clay-nya. Iya, Belum itu ada tambahan lagi. benar. Clay cuma mau coba untuk ke zoning out, ngejagain teman-temannya biar bisa ngambil buff. Tapi rupanya terlalu jauh dan Alter Ego dengan mudahnya komit mendapatkan first blood. Iya, dan kali ini masih bermain sangat amat pasif dari kedua tim. Gak akan terlalu agresif, cuma ngeliat dulu busnya dari siapa aja, masih coba cari space untuk farming juga. Karena baru aja Sally Boy ini masuk ke level Way of 5. Dragon terhadap Cassius, terkena damage cukup besar dari turret tapi nggak ada follow up damage-nya. Tentunya Alter Ego masih bisa bernapas lega. Belum ada kill yang terjadi, semuanya bertahan di area buzzer. Surprise, Kido bertemu dengan Watt, dengan Fredo, Oh, tapi tapi di Hurricane flicker Dance. kali ini Sally Boy-nya gak bakal dikasih maju terlalu jauh. Dan Cassius sudah mulai datang menyelamatkan yang kali ini dengan Searing Torrent juga berhasil. Seorang Mauzi mendapatkan 1 poin setelah adanya Wolf Transformation. Tapi kita lihat Rinasmi mulai maju kali ini, masih ada Smart Missile tapi masih terlalu sakit damage yang dimiliki oleh Alter Ego. Dan ternyata Armici-nya yang harus terpick off. Kidonya bakal dipukul mundur dengan Searing Torrent yang dilakukan oleh Yam. Iya, ini 1 untuk 1 pertukarannya. Trade yang terjadi nggak menguntungkan untuk tim Alter Ego karena mereka kehilangan offlaner mereka. Sedangkan Genflix, mereka cuma kehilangan dari tank mereka yaitu Fredo. Inisiasi yang nggak begitu berhasil. Damage nggak cukup walaupun dia tepat sekali Hurricane Dance terhadap Sally Boy. Tapi Sally Boy-nya berhasil untuk kabur. Iya, kali ini masih coba untuk tahan lagi emosinya dari kedua tim. Dan Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Dan kali ini kita lihat Cassius sudah mulai maju dengan bouncing ball Terror Rage. Bakal mengarah ke arah Fredo. Fredo langsung mengeluarkan Hurricane Dance kali ini. Tapi ternyata Sally Boy nggak akan membiarkan Fredo leluasa pulang begitu saja. Iya, Fredo-nya untuk kedua kali harus tumbang. Mencoba untuk mencari informasi tapi sayangnya gagal. Dan wow, Tyrant Device. Tyrant Device yang sangat on point. 2 hero terkena dari Genflix Arrow. Tapi lihat Bahkan ternyata bahaya. Clay Mauzi. dan Watt, 2 hero tergaruk. Dan mudah sekali untuk Alter Ego untuk men-setup war-nya. Iya benar banget. Dan kita lihat Kido berhasil membalaskan 1. Tapi Rinasmi juga agak sedikit low di arah atas. Turtle-nya berasa di arah bawah. Turtle-nya berasa diamankan. Dan Kido pun lagi-lagi Sally Boy, The Miracle Boy. Dan kali ini Armici-nya juga harus terpick off. Rinasmi yang kita tahu tadi low banget. Ternyata dia nyimpen momentum untuk ngelakuin Unstoppable Force dan juga Ejector. Yes, Alter Ego. Mereka setelah mendapatkan pick off demi pick off berfokus ke arah top lane, ada Hurricane Dance mengusir mundur minion supaya nggak ada yang bisa menyentuh turret mereka. Tapi rupanya Cassius begitu low, Watt pun datang 1 persatu diharas dan Cassius nggak bisa kabur kemana-mana.
Fredo Fredo, begitu ngoyo. mau kemana kamu? Masih ada bloodthirsty hole yang dikeluarkan oleh seorang Mongzi kali ini. Setiap kali Mongzinya menjadi serigala, wah itu sudah Au. tamat ya. Kali ini serigala bakal dibalaskan dengan serigala. Apakah serigala menjadi counter dari serigala? Ah, Gimana? bisa jadi. Bisa jadi, tapi Sally Boy sudah mengamankan Calamity Reaper kali ini. Ia akan menambahkan magic damage dan juga cooldown reduction-nya. Dan Rinasmi masih terbakar-bakar api cemburu di area mid yang dilontarkan oleh Yam kali ini. Kido ternyata masih menjadi korban berikutnya. Sally Boy masih melakukan Stardust Dance-nya. Shieldnya semuanya diambilin dan bahkan Yam pun harus hilang. Satu untuk satu ditukarkan di Aramid kali ini. Tapi Cassius sudah mulai masuk dengan Tyrant Revenge-nya. Fredos pun juga mulai menjaga. Dan bahkan kita lihat Sally Boy-nya benar-benar coba diamanin kali ini. Mencoba masih mundur, masih bisa bertahan dari seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Dari kejaran para serigala yang cukup sangar tadi di Aramid. Iya, begitu gaharnya Genflix Arrow. Kali ini mereka berhasil akhirnya mendapatkan satu objektif berupa turret di arah mid lane yang pastinya bisa membantu mereka untuk masuk ke area jungle milik Alter Ego. Hutannya makin mudah untuk diinvasi, ke arah buff tentunya makin mudah, dan lagi-lagi Fredo harus bertemu dengan tim Alter Ego. Tapi rupanya Hurricane Dance berhasil menyelamatkan dirinya, kabur dengan Hurricane Dance untuk defensif. Iya, kali ini bakal coba untuk nge-clear minion terlebih dahulu di area mid dari tim Alter Ego. Sedangkan Sally Boy masih berfokus juga terhadap objektifnya. Alter Ego mulai lagi-lagi mendapatkan turtle mereka kah kali ini? Karena kalau kita lihat sebenarnya memang dari Genflix Arrow mereka bercoba untuk menyamakan tempo permainan. Tapi lihat Kido yang udah mulai masuk. Dan ternyata berhasil diamankan oleh Clay. Dicuri ternyata turtle-nya kali ini. Mauzi harus terbakar dan juga saat ada pertukaran satu untuk satu. Kidonya juga harus terpick off. Tapi Rinasmi juga nggak akan dibiarkan dengan leluasa mengeluarkan smart missile. Ejector kemana-mana. Sally Boy sudah datang di saat yang tepat. Kita lihat. Tumbang satu persatu, Sally Boy masih melanjut di sini. Fredo dan juga Clay Oh my berusaha sekuat God. tenaga untuk mendefense turret di arah mid lane. Turret pertama di arah mid lane berhasil di defense, tapi mereka udah kehilangan di arah bottom lane-nya, di arah top lane-nya, dan minion pun sudah akan mendekat ke area turret di arah bottom lane. Dan ini dia pertarungan di area Turtle Pit, dimana Kido begitu beraninya seorang diri dan backupnya di belakang masih sibuk dengan Cassius. Cassius dia melakukan hal yang sangat baik ketika dia berhasil ngezoning out lini belakang dari tim Genflix Arrow. Kido jadinya kayak, oh oke, inisiasiku nggak berbuah hasil, tapi dari arah belakang mulai di sini Wattnya pun ditumbangkan satu persatu. Polestar pun yang on point, dan dari Nasmi langsung saja kabur ke belakang. Tapi dengan Kido flicker. di arah belakang kita lihat sudah ada penculikan satu persatu, tapi Kidonya juga harus terpick off. Sudah ada 4 pemain dari Alter Ego yang menghentikan pergerakan Kido. Yang ketahuan, oke dia berusaha untuk ngambil personil kita di arah belakang. Itu bagus banget sih sebenarnya dari Kido sendiri. Tapi teman-temannya menghilang, meninggalkan Rinasmi sendiri aja. Dan bahkan Alter Ego langsung menggerogoti inhibitor turret di arah mid kali ini. Tapi masih bisa di defense ternyata. Permainan yang sangat cepat dari Alter Ego. Setelah melakukan pick off, mereka nggak lupa sama objektifnya terus-terusan. Dan kalau dari itemnya pula, ini tinggal sedikit aja sih. Rinasmi bakal ngantongin dari Blade of Despair-nya. Tapi dari Sally Boy, dia begitu tajir, 6.500. Makanya nggak heran kita bilang dia ini The Miracle Boy. Dia punya dari signature hero-nya, dia pakai. Dan performanya sangat baik. Sangat baik sekali yang masih kita melihat juga. Memang Sally Boy dari season sebelumnya tampil dengan memukau dan gemilang ya Budi. Iya, 605 belum ada yang bisa menculik Sally Boy sama sekali. Sulit karena kalau bisa kita lihat dia datangnya selalu pas banget timingnya. Dan Lordnya cuma dicolek doang. Langsung berubah jadi Lord. Udah silakan ganti aja jadi Lord katanya. Dan kali ini masih menunggu di area Lord Pit. Cassius sudah mulai maju. Coba mengecek aja kira-kira di bus ada siapa ya. Dan Kido maju dengan Jet Kundonya kali ini. Tapi belum ada inisiasi lebih lanjut dari kedua tim. Hanya menunggu saja timing yang tepat. Dan minion sudah mulai masuk ke outer turret yang kedua dari tim Genflix Arrow. Sedangkan lihat minionnya di arah mid bakal menghancurkan turretnya sih. Kalau sempat sudah Iya, hancur akan nggak? hancur tentunya. Oh enggak, ternyata Bude masih. Oh ada Irita, ada seorang Watt di arah mid lane yang sudah bersiap, tapi Rinasmi berusaha sekuat tenaga untuk mengganti turretnya. Di arah bottom lane akan menjadi split push, tapi Kido
tidak berhasil untuk mengganggu Alter Ego dalam mengamankan Lord yang pertama. Iya, masih bisa diamankan oleh Mongzi, Lord pertama dari tim Alter Ego. Dan Rinasmi melakukan split push yang bisa dibilang ya buying time juga sih ke arah teman-teman Genfix Arrow untuk setup ulang. Meskipun mereka harus kehilangan Lord, tapi setidaknya mereka dapetin satu turret objektif yang ngebantu untuk rotasi nantinya. Iya, tapi kalau dilihat dari grafik network kedua tim ini semuanya bergerak ke Alter Ego dari awal sampai menit ke-10 ini. Perbedaannya kali ini berada di 7.000. Berada di 7.000 cukup baik tentunya bagi tim Alter Ego. Semakin menjauh dari gapnya karena Lord akan bergerak ke arah mid lane. Saat lagi bahkan buff milik Genfix Aerowolf sudah dicuri. Mulai dicicil-cicil kali ini nggak akan dikasih keluar kandang dari tim Genfix Aerowolf. Lordnya sudah mulai masuk, bakal sudah mulai pecahin inhibitor di arah mid kali ini. Mulai masuk dengan Tyrant Revenge yang bagus sekali dari seorang Cassius. Tapi kita lihat Kido mengarah ke arah seorang Yam. Ya bukan target yang diinginkan kali ini. Mongzinya masih cukup free dengan Restore Women From-nya. Dan bahkan Lordnya bakal take down sedikit lagi. Cassius sudah mulai maju tapi masih bisa di defense base dari Genfix Aerowolf. Sedangkan dari Alter Ego mereka bakal coba mengganti targetnya. Inhibitor di arah bawah bakal langsung dibabat dengan mudah. Yes, kehilangan 2 inhibitor, bahkan base mereka pun udah tinggal hampir separoh saja. Dan tersisa arah top lane untuk menahan dari super minion yang ada. Tapi ini kelihatan banget si Alter Ego begitu mendominasi di game yang pertama. Bahkan perbedaan network udah hampir 10.000. Tajir melintir sih dari semuanya. Mongzi, dia juga udah hampir maksimum level bersama Sally Boy. Dan ini adalah replay by Realme. Ya, yang kalau kita lihat sebenarnya memang Kido bagus banget misahin Yamnya, tapi masalahnya Yamnya juga masih punya damage, Mongzinya free banget. Ketika dia punya Hunter Step dan juga full board, ini bakal susah banget untuk seorang Kido bertahan. Apalagi kita tahu damage dari seorang Roger itu perih banget, Bude. Iya, dan lini belakang dari Genfix Aerowolf belum sekuat itu, sehingga nggak bisa untuk bahkan menanggulangi 3 hero ditambah dengan 1 Lord. Perlahan tapi pasti mereka nggak mau overcommit karena berbahaya banget. Gak ada inhibitor di arah tengah, nggak mau overcommit pula. Genfix selalu bermain begitu Lihat, tapi hati-hati. Kidonya bakal dikejar di arah belakang. Tapi sedangkan di sisi depan masih coba ditahan. Kidonya bakal hilang lagi dan lagi. Iya, dia mencoba untuk nge-cut minionnya supaya nggak sampai ke arah turret mereka. Tapi sayangnya gagal, sudah harus bertemu dengan Sally Boy pula. Iya, apalagi yang kita tahu Silly Boy ketika udah pakai Esmeralda, wah itu sulit sih. Kayak bar putihnya, shieldnya bisa full sampai ujung. Tapi kalau kita lihat kali ini dari Alter Ego mereka udah mulai grouping lagi. Mencoba untuk ngedapetin inhibitor di arah atas. Fredo bakal dilepas begitu saja, tapi Fredo udah mulai maju dengan Thousand Pounder. Dan bahkan Hurricane Dance di cancel begitu saja. Fredonya bakal langsung hilang. Masih ada Purify dari seorang Mongzi. Ke arah belakang, karena ini Lasty tapi ada ejector. Memukul mundur, tapi semua dari Alter Ego mereka fokus terhadap base-nya. Udah mulai masuk kali ini, bakal bergerak menuju base. Tapi kita lihat Armici dengan Last Insanity berhasil di pick off begitu saja. Tapi ternyata Cassius nice banget disitu dengan Tyrant Rage. Bakal langsung mengarah ke arah objektif. Minion sudah mulai masuk dari arah atas dan dari arah bawah. Dan itu dia, Alter Ego berhasil mengamankan poin mereka yang pertama. Yap, Alter Ego 1-0 dengan sangat cepat, dengan sangat meyakinkan pula. Game yang cukup mudah untuk mereka karena dari awal mereka berhasil mengungguli dari segi network, dari segi kill, gerakan mereka pun sangat-sangat selalu on point. Iya, meskipun kalau kita lihat Silly Boy-nya berkali-kali masih bisa dibilang apa ya, nyari space untuk ngedapetin pundi-pundi gold. Tapi setiap kali inisiasi war yang dibuka sama Alter Ego atau Genfix Aerowolf, langsung ada follow up dan backup yang cepat dari seorang Sally Boy. Yes, dan luar biasa sekali tentunya dari tim Alter Ego di game yang pertama. Membuat Genfix Aerowolf nggak bisa berkutik, apalagi mereka hanya mengandalkan seorang Iritel. Iya, yang kita tahu Iritel masih perlu item untuk kritikalnya, untuk attack speednya juga. Iritel butuh banget farming sih. Makanya agak sedikit sulit juga. Sedangkan kalau kita lihat Alter Ego, mereka punya 2 hero yang bisa dibilang punya apa ya, bisa dibilang menjadi damage dealer juga. Adanya Esmeralda dan bahkan ada Roger. Ketika mereka dari Genfix Aerowolf terlalu berfokus sama Roger, mereka lupa ada Esmeralda yang lagi farming. Betul, dan aku suka banget sih dari Cassiusnya pakai Kufra. Mungkin awal terjatuhnya Genfix Aerowolf
ketika mereka ingin ngekontes turtle dan ada Kufra di situ dengan Tyrant Revenge dengan combo Tyrant Rage-nya Rage, ya. juga, dua hero langsung koit. Langsung rip. Dan kita akan melihat nih item build dari kedua tim di game yang pertama. Kira-kira itemnya sudah sejauh apa ya? Dari Sally Boy 808 tanpa Saras tumbang. 808. Tanpa, tahun banget Bude umurnya. Ups. Tanpa tumbang satupun, dia udah punya Ice Queen One, dia juga punya Feather of Heaven, dia punya Calamity Reaper, dia punya Holy Crystal yang kita tahu. Ini semua item